Ya, pemirsa, pihak keluarga membantah jika keluarga tewas di dalam rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat akibat kelaparan dan kekurangan ekonomi. Sementara Ketua RT Perumahan sempat berkomunikasi melalui WhatsApp pada bulan September dan sudah tidak direspon di awal bulan ini. Usai memenuhi panggilan polisi, pihak keluarga menuturkan ekonomi keluarga tersebut cukup, tidak kekurangan uang dan bekerja sebagai penjual kue serta jual beli motor. Ria Astuti, adik kandung dari salah satu korban tewas Reni Margareta, mengaku tidak berkomunikasi selama 5 tahun dan tidak pernah ada keluhan ekonomi dari keluarga korban. Meski demikian, pihak keluarga pasti akan membantu jika mereka kelaparan. Ekonominya keluarga gimana sih? Ya sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya, enggak, ya istilahnya standar lah, umum gitu. Ada aneh juga sih, saya juga bingung kalau misalnya dia lapar nggak ada makanan atau kurang buat makan lah, kan dia bisa kontakkan ke kita. Saudaranya kan ada 7. Saudara 7. Sebelumnya pernah tapi Enggak pernah, sama malah ngasih dia. Waktu di Gunung Sari sering ngasih makanan, ya baju-baju gitu. Kalau kita ulang tahun kirimin paket. Keluarga ini memang tertutup, jadi tidak bersosialisasi dengan warga sekitar. Kemudian terakhir itu di bulan September, petugas Jumantik mau datang yang memeriksa, mengecek keadaan lokasi rumah, dia tidak boleh masuk. Nah, kemudian di bulan Oktober dia minta diputuskan listriknya. Nah, jadi untuk dia bersosialisasi dengan warga memang dia tidak pernah. Sementara itu, Ketua RT Perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta, memperlihatkan percakapan melalui pesan singkat WhatsApp terakhir dengan salah satu korban di bulan September lalu. Masih komunikasi ya? Enggak, saya lihat tuh ya, saya kasih tahu ke dia, ya. Terus lihat tuh ya. Percakapan melalui pesan singkat WhatsApp ini dimulai pada tanggal 31 Agustus lalu. Ketua RT mengingatkan untuk membayar tunggakan listrik, korban pun sempat membalas. Sementara pada tanggal 5 September, Ketua RT kembali mengingatkan, tetapi korban hanya membaca tanpa membalas. Dan pada tanggal 9 November, WhatsApp korban sudah tidak aktif. Pihak keluarga dikenal tertutup, dan dari keterangan polisi, satu keluarga tewas akibat kekurangan nutrisi dalam tubuh. Dari Jakarta, Pitol Gani, iNews melaporkan. Kemarin sore, pemirsa, polisi melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan plastik di TKP sekeluarga tewas mengering misterius. Ya, hal ini dilakukan karena bau yang tak sedap di sekitar lokasi masih sangat menyengat. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Kanit Reskrim Polsek Kalideres dan beberapa anggotanya memasuki TKP tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta bersama dengan Ketua RT setempat. Kedatangan aparat ini untuk memastikan proses penyemprotan disinfektan yang dilakukan petugas PMI. Petugas juga melakukan penutupan pintu utama dan gerbang TKP dengan plastik, serta menabur bubuk kopi di TKP. Hal ini dilakukan atas dasar inisiatif pemerintah agar bau tak sedap dari TKP tidak menyebar ke lingkungan sekitar warga. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari tewasnya satu keluarga di dalam rumah di wilayah Jakarta Barat, sudah bersama kami rekan Vito di RS Polri Kramat Jati dan juga Salam di Krematorium Cilincing. Namun terlebih dahulu kita ke rekan Vito, pemirsa. Ya Vito, bagaimana situasi terkini di RS Polri? Apakah korban sudah dijemput oleh para keluarganya? Ya, baik Pram dan Alista, dapat kami laporkan bahwa memang hingga saat ini berdasarkan pantauan kami sejak minggu pagi hingga minggu siang belum nampak adanya tanda-tanda dari pihak keluarga yang datang untuk menjemput keempat jenazah yang meninggal secara misterius di kediamannya di Kalideres beberapa waktu lalu. Namun berdasarkan keterangan dari pihak keluarga yang kami temui pada Sabtu siang, memang dari pihak keluarga menyebut bahwa pihaknya akan melakukan penjemputan jenazah pada hari ini. Namun baru-baru ini kami mendapatkan informasi terbaru dari pihak Humas Rumah Sakit Polri bahwa untuk penjemputan jenazah
rencananya akan dilakukan pada hari Senin besok. Hal ini berdasarkan konfirmasi dari Humas kepada pihak Polsek Kalideres. Dan jika kita melihat bahwa sebelumnya dari pihak keluarga sendiri pada Jumat kemarin, maksud kami pada Sabtu kemarin sudah sempat melakukan pengurusan surat pengambilan jenazah di Polsek Kalideres dan juga sudah mengurus surat kematian di RT RW setempat. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi terkait dengan kapan waktu jenazah akan dijemput oleh pihak keluarga. Namun rencananya dari pihak keluarga sendiri rencananya akan melakukan penjemputan dan nantinya akan keempat jenazah ini akan langsung dilakukan proses kremasi di tempat krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Namun seperti kita ketahui bersama, jika dari hasil uji forensik sendiri, berdasarkan keterangan dari Humas RS Polri, pihak Humas RS Polri menyebut bahwa dari pihak tim forensik sendiri sudah menyerahkan hasil uji forensik keempat jenazah ini kepada Polres Jakarta Barat dan selanjutnya tinggal menunggu penjemputan dari pihak keluarga dan nantinya akan langsung dilakukan kremasi pada hari Senin besok. Dan untuk mengetahui secara lengkap terkait dengan informasi proses kremasi sudah ada rekan saya di krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Ada Salam Rahmat Pulungan di sana. Salam, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Pram, Arlista dan juga pemirsa. 4 jenazah yang ditemukan tewas membusuk hingga mengering di dalam rumahnya di kawasan perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis sore kemarin. Rencananya ini akan dilakukan kremasi pada hari Senin atau tepatnya pada hari esok 14 November 2022 di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara. Yang mana ini juga ada perubahan jadwal yang semula ini dilakukan pada hari ini namun diundur menjadi hari esok. Lantaran untuk saat ini di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara ini sudah terisi penuh sehingga harus menunggu hingga hari esok. Dan namun belum diketahui secara pasti rencananya pada esok akan dilakukan pada pukul berapa kremasi ini dilakukan oleh keempat jenazah, yang mana ini dari berdasarkan konfirmasi kami langsung bersama dengan petugas tata usaha di kantor krematorium Jakarta Utara. Ini juga menyampaikan bahwasanya pihaknya juga belum menerima data-data identitas dari keempat korban tersebut lantaran hingga saat ini keempat jenazah ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan hingga saat ini kami juga belum mengetahui informasi dari pihak keluarga ataupun dari pihak manapun, dari pihak-pihak terkait, apakah nantinya jenazah, abu jenazah maksud kami yang ada di krematorium Cilincing, Jakarta Utara pada hari esok, rencananya ini akan dilakukan kremasi, apakah abu jenazah tersebut ini akan disimpan atau dilarungkan ke laut. Ya, Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam Rahmat langsung dari Krematorium Cilincing, dan sebelumnya ada rekan kami Vito Erlangga di Rumah Sakit Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penemuan 4 jasad satu keluarga berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau tidak sedap di sekitar rumah korban. Ya, warga bersama polisi mendobrak pintu dan mendapati jenazah para korban telah mengering. Ya, pemirsa, Kamis 10 November sekitar pukul 18, warga dipimpin Ketua RT yang curiga dengan bau busuk sejak sepekan terakhir akhirnya mendobrak pagar rumah korban yang cukup tinggi dan tertutup rapat. Setelah masuk ke teras rumah, warga membuka jendela. Ketua RT memberikan penerangan ke dalam rumah dan menemukan satu jasad di ruang tamu. Jasad tersebut diperkirakan adalah D, anak pasangan suami istri yang juga tewas di dalam rumah. Setelah mendapati ada jasad di dalam rumah, warga langsung melapor ke polisi. Polisi bersama warga kemudian mendobrak pintu rumah korban dan mendapati ada 4 jasad lainnya. Di antaranya 1 jasad di ruang tamu, 2 jasad di kamar utama, dan 1 jasad di kamar belakang. Polisi kemudian mengevakuasi jasad para korban untuk diotopsi. Ya, pemirsa, ada sejumlah fakta dalam kasus keluarga tewas mengering misterius di Kalideres, Jakarta Barat.
Pertama, ada 4 jenazah masing-masing RY 71 tahun, RN 68 tahun, DG 69 tahun, dan DF 42 tahun. Kedua, mobil keluarga hilang dan saat ini tengah didalami polisi. Akibat kompor lupa dimatikan, sebuah rumah tempat produksi makanan ringan di Tulung Agung, Jawa Timur terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.